di channel YouTube Kimia Santuy. Nah, video kita kali ini akan membahas topik tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Yang keempat, bilangan kuantum spins. Nah, sebelum saya jelaskan, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan video kimia menarik lainnya. Oke? Nah, bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron di dalam suatu atom. Nah, bilangan kuantum itu nanti ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama nanti disimbolkan dengan huruf N. Nah, bilangan kuantum utama ini nanti menyatakan yang namanya kulit. Nah, di dalam atom kulit itu nanti ada 7. Kulit ada 7. Dimulai dari kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Jadi dimulai dari kulit K sampai dengan kulit Q. Nah, kulit K ini itu nanti kulit pertama dan seterusnya sampai kulit Q, yaitu kulit ke-7. Nah, kulit itu nanti kalau nggak tahu, lihat aja koefisien yang di depan. Nah, contoh misalnya ada konfigurasi, kita buat misalnya 3P. Maka yang mana kulit itu yang di depan. Jadi angka 3 inilah menyatakan kulit. Maka nanti ini namanya bilangan kuantum utama, disimbolkan dengan huruf N. Jadi harga N sama dengan 3 gitu. Misalnya lagi contoh kalau konfigurasinya 4D. Nah, kalau 4D, yang mana bilangan kuantum utama? Lihat aja kulit yang di depan, maka yang di depan hurufnya 4, maka bilangan kuantum utamanya sama dengan 4 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut nanti disimbolkan dengan huruf R. Nah, bilangan kuantum azimut dia menyatakan subkulit. Nah, di dalam kimia, dalam atom, subkulit itu nanti ada 4, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Maka nanti subkulitnya ini ada harganya. Nah, harganya ini itulah nanti disimbolkan dengan huruf R, bilangan kuantum azimut. Kalau nanti subkulitnya berakhir di S, maka bilangan kuantum azimutnya 0. Kalau P, bilangan azimutnya 1. Kalau D, 2. Kalau F, 3. Jadi dimulai dari S sampai F. Dimulai dari 0 sampai 3. Nah, triknya juga boleh. S itu song. Maka kalau song berarti kosong. Bilangan azimutnya 0. P itu pertama, berarti harganya 1. Maka azimutnya nilainya 1. D berarti 2. Maka bilangan azimutnya 2. Gitu. Kemudian yang ketiga huruf F. F itu ingat aja nama orang Fitri. Tri-nya di belakang. Maka bilangan azimutnya 3. Jadi dari mulai 0 sampai 3. Contoh, misalnya
kita tulis 3P. Maka yang manalah bilangan kuantum azimutnya? Maka kalau azimut subkulitnya, lihat, ini subkulitnya P. Maka itulah nilainya bilangan kuantum azimutnya. Maka nilai P L-nya 1. Misalnya lagi contoh 4S. Maka yang manalah bilangan kuantum azimutnya? Maka lihat aja subkulitnya di sini adalah S. Kalau S, maka bilangan kuantum azimutnya nanti bernilai 0. Jadi bilangan kuantum azimut tergantung subkulitnya, gitu ya. Yang ketiga bilangan kuantum magnetik. Magnetik ini nanti disimbolkan dengan huruf M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini dia menyatakan orbital, atau boleh kita buat nama lainnya kamar-kamar elektron. Terletak di kamar berapa elektronnya? Maka nanti bilangan kuantum magnetik ini tergantung dari bilangan kuantum azimut. Nah, maka bilangan kuantum magnetik ini harga M itu nanti nilainya dari harga min L sampai dengan positif L. Jadi kamarnya dari min L sampai plus L. Contoh, kalau P L-nya 1. Kalau L-nya 1, maka nanti orbital si M-nya itu dari min 1 sampai plus 1. Contoh, kalau misalnya si D. Nah, dilihat bilangan kuantum azimut nilai L-nya 2. Maka kalau nilai L-nya 2, orbitalnya dari min L sampai plus L, berarti min 2 sampai plus 2. Maka kalau kita gambarkan orbitalnya, kamar D itu ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orbitalnya kamarnya L-nya 2, berarti bisa kita isi dari min 2 sampai plus 2. Berarti intervalnya kan bisa kita isi. Jadi setelah min 2 berarti sini min 1, ini 0, ini plus 1 gitu. Jadi kamar bilangan kuantum magnetik tergantung dari bilangan kuantum azimut. Nah, yang berikutnya yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin. Nanti ini disimbolkan dengan huruf S. Nah, bilangan kuantum spin ini dia menyatakan arah dari posisi elektron. Jadi kemana arah elektron tergantung bilangan kuantum spin. Jadi kalau nanti arah elektronnya tegak lurus, maka harga bilangan kuantum spin-nya, harga S-nya itu bernilai positif setengah. Kalau nanti dia elektronnya ke bawah, maka bilangan kuantum spin-nya itu bernilai min setengah. Inilah konsep dari bilangan kuantum, ada 4. Ya, ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, magnetik, sama spin. Nah, biar lebih paham, saya kasih dulu contoh soalnya. Nah, contoh soal. Jadi kalau nanti ujiannya seperti ini, tidak bisa kalian jawab. Nah, contoh, tentukan harga keempat bilangan kuantum dari atom Fe yang nomor atomnya 26. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari atom Fe atau besi nomor atomnya 26.
Nah, sebelum kita jawab nanti bilangan kuantum, maka kalian terlebih dahulu harus tahu konsep konfigurasi elektron. Video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, caranya seperti ini. Jadi Fe besi nomor atomnya 26. Maka kita konfigurasikan. Kalau elektronnya 26, maka kita mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d. Ini ada 26. Nanti kita hitung ini masih 20, maka sisanya 6 elektron. Inilah konfigurasi elektron dari besi. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum, yang kita lihat yang konfigurasinya elektronnya terakhir, yang tingkat energinya paling tinggi. Jadi kita lihat 3d6. Maka kalau 3d6 menentukan bilangan kuantum utamanya seperti ini. Nah, ada di depannya huruf 3. Yang 3 itu yang di depan menyatakan kulit. Jadi kulit dia di depan. Maka yang di depannya 3 itulah bilangan kuantum utama. Kemudian huruf D. Nah, huruf D ini menyatakan subkulit azimut. Kalau dia D, maka simbolnya L nilainya nanti 2. Nah, ini nilainya si azimut. Kemudian menentukan magnetik sama spin itu dapatnya dari elektronnya, ada 6. Jadi yang elektronnya 6 ini itu nanti mencari nilai magnetik dan spinsnya. Nah, rumusnya. Maka bisa kita dapat harga bilangan kuantum N itu nanti sama dengan 3. Kenapa? Yang kulitnya ada 3 di depannya. Kemudian azimut L. Nah, subkulitnya D. Maka tadi azimutnya L-nya bernilai 2. Kemudian nilai magnetik dan spinsnya. Nah, magnetiknya gini. Karena tadi magnetik tergantung bilangan kuantum azimut, kita lihat L-nya si D. L-nya berapa tadi? 2. Maka kamarnya bisa kita buatkan. Kalau D, kamarnya ada 5. Kita buat, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kamarnya dari min 2, L-nya 2, berarti dari min 2 sampai plus 2. Maka ini nanti min 1, 0, positif 1. Nah, elektronnya ada 6. Penulisan elektron nanti berdasarkan tingkat energi kita isi dulu tunggal dulu, baru berpasangan. Maka ada 6. Kita isi dulu ke atas, tunggal dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Pas elektron yang ke-6 kita lihat di sini. Di kamar berapa kita isi? Di kamar min 2. Maka harga N-nya dapat minus 2. Jadi kalau nanti terakhirnya di 0, maka N-nya 0. Jadi terakhir kita isi elektronnya, itulah per kamarnya. Kemudian yang terakhir harga S, spinsnya. Kalau spinsnya elektronnya ke bawah. Kalau ke bawah, harga spinsnya itu nanti bernilai min setengah. Nah, gitulah caranya menentukan bilangan kuantum. Oke?